Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rogus SHMH dengan nomor induk dosen nasional 02 13 08 78 03. Saya berasal dari program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Institut Rahmaniyah Sekayu. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi persyaratan profesional diri, data diri dosen, SPP PPDS dalam sertifikasi dosen dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya tampilkan adalah mata kuliah kriminologi. Mata kuliah kriminologi ini merupakan mata kuliah pilihan dan memiliki bobot SKS sebesar 2 SKS dengan kode mata kuliah HUK 195431 yang diajarkan pada semester 5. Mata kuliah ini sendiri saya sudah menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS, yang mana di dalam RPS ini ada pun capaian pembelajaran yang ingin saya inginkan adalah yang pertama adalah terkait dengan sikap dan tata nilai, yaitu menunjukkan integritas keilmuan dan profesional hukum yang berlandaskan etika, keadilan substantif, serta tanggung jawab sosial dalam konteks lokal, nasional, dan global. Yang kedua adalah menginternalisasi nilai Pancasila, kontribusi dan prinsip negara hukum sebagai kerangka berpikir kritis dalam menghadapi perkembangan hukum lintas yurisdiksi. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan. Dalam pengetahuan ini saya menginginkan mahasiswa menguasai sesuai dengan CPL, yaitu menguasai struktur, asas, dan sistem hukum Indonesia secara mendalam serta mampu membandingkannya dengan sistem hukum internasional. Yang ketiga adalah keterampilan umum, ya, sehingga di dalam keterampilan umum ini capaian yang ingin saya sampaikan, yang saya inginkan adalah terkait dengan mampu melakukan penalaran hukum secara kritis, sistematis dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum dengan argumentasi yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah keterampilan khusus. Keterampilan khusus yaitu mampu menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, hukum untuk merumuskan solusi hukum yang kontekstual dan berkeadilan, serta mampu beradaptasi terutama dengan perkembangan-perkembangan ilmu hukum yang sedang berkembang di Indonesia. Adapun CPNK dibagi dengan beberapa CPMK. CPMK-nya adalah yang pertama adalah sub CPNK yang pertama terkait dengan pembahasan mengenai pengertian kriminologi menurut para ahli, objek, kajian kriminologi, serta hubungan antara kejahatan pelaku, korban, dan reaksi masyarakat terhadap tindak pidana. Sedangkan sub CPNK kedua adalah mampu menjelaskan perubahan objek kajian kriminologi akibat perkembangan teknologi, media sosial, cybercrime, hingga kejahatan transnasional modern. Sub CPNK yang ketiga mampu menjelaskan pembahasan dapat meliputi kondisi sosial hukum Eropa sebelum lahirnya kriminologi klasik, pengaruh era Enlightenment, kemudian konsep rasionalitas maupun terhadap hukum yang kejam. Yang keempat adalah sub CPNK mampu menjelaskan perubahan pola kejahatan dari kejahatan konvensional menuju kejahatan yang berbasis teknologi dan jaringan global. Yang keempat, kelima adalah sub CPNK yang kelima mampu menjelaskan bagaimana lingkungan sosial membentuk perilaku menyimpang, antara lain pola asuh pola asuh keluarga, broken home, pergaulan lingkungan, sekolah, komunitas, kemiskinan, pengangguran, dan disorganisasi sosial.
Yang keenam adalah mampu menjelaskan definisi kriminalitas. Yang ketujuh, mampu menjelaskan upaya pembaharuan sistem peradilan. Yang kedelapan, mampu menjelaskan pencegahan dan strategi penanggulangan kejahatan. Yang kesembilan adalah mampu menjelaskan studi kasus kriminalitas di Indonesia. Yang kesepuluh, mampu menjelaskan analisis data dan penelitian kriminologi masa depan dan kriminologi tren dan serta inovasi. Secara deskripsi, mata kuliah ini membahas secara komprehensif perkembangan ilmu kriminologi melalui pendekatan teoritis, analitis, dan praktis dalam memahami fenomena kejahatan di masyarakat modern. Mata kuliah ini menguraikan berbagai teori kriminologi klasik hingga kontemporer, faktor penyebab terjadinya kriminalitas, perilaku pelaku kejahatan, viktimologi, serta dinamika penegakan hukum dalam perspektif sosial dan hukum. Selain itu, mata kuliah ini juga dilengkapi dengan analisis kasus-kasus kriminologi. Jadi ada beberapa bahan kajian. Yang pertama, pengantar kriminologi. Yang kedua, materi sebagai kajian materi pembelajaran. Yang pertama, pengantar kriminologi. Yang kedua, sejarah dan perkembangan kriminologi. Yang ketiga, teori-teori kriminologi klasik, teori kriminologi kontemporer, faktor penyebab kejahatan. Keenam, kriminalitas dan masyarakat. Ketujuh, kriminologi forensik dan investigasi, sistem peradilan pidana, penegakan hukum, pencegahan dan strategi penanggulangan kejahatan, studi kasus kriminalitas di Indonesia, analisa data dan penelitian kriminologi. Yang ke-12 adalah masa depan kriminologi. Adapun pustaka atau buku-buku yang saya pergunakan adalah yang pertama Abdul Qadir Muhammad, yaitu tentang hukum acara perdata, ya karena masih ada kaitannya dengan sistem keperdataan di dalam ilmu kriminologi. Ada Tholib Effendi, dasar-dasar kriminologi. Yang ketiga, Topo Santoso dan Eva Ahyani, kriminologi Jakarta. Kemudian ada Yasmil Anwar Adang tentang kriminologi. Siswanto Sunarso, viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Kemudian Sujono Sukamto, kriminologi suatu pengantar. Kemudian Hengki Likuwata dan Mulyana W. Kusuma, itu kriminologi suatu pengantar. Kemudian ada dari Stephen Schaeffer tentang teori kriminologi. Kemudian ada Sudarto Kapsel hukum pidana. Semua buku ini juga ada juga buku dari Didik F. Mansur karena urgensinya tentang perlindungan korban dan kejahatan. Fatul Ahmadi, pengadilan jalanan dalam dimensi kebijakan kriminal. Kemudian asas-asas hukum pidana dari Mulyatno. Kemudian Muhammad Mustafa, kriminologi. Kemudian Rojo Dikoro Wiryono terkait dengan tindak pidana tertentu di Indonesia. Tapi yang lebih mendukung adalah dari Aris Rio Agus Santoso yang diterbitkan pada tahun 2024, yaitu berjudul Kriminologi Suatu Pengantar, Suatu Pengenalan Dasar, Yogyakarta, Pustaka Baru Press. Jadi buku atau bahan pustakanya sudah yang saya update terbaru yaitu pada tahun 2024. Sistem pembelajarannya adalah melalui model DIA atau Delinquency Introduction dan Assessment. Melalui delinquency dan introduction dan assessment ini tadi diharapkan dapat lebih dekat kepada mahasiswa. Selain itu juga menggunakan metode prosesual, yaitu mengkaji perkembangan hukum yang terbaru serta pelaksanaan hukum yang di Indonesia yang terbaru. Adapun bahan ajar yang lainnya adalah terkait dengan karya ilmiah yang saya terbitkan, yaitu faktor-faktor kriminologi dalam kejahatan illegal refinery dan juga kajian salah tangkap dalam viktimologi yang sudah diterbitkan melalui Sinta 4 dan juga pada Sinta 2 yang publish pada tahun 2025 dan 2026 yang ini yang terbaru.
Berikut saya akan sampaikan materi pembelajaran melalui di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini sudah pertemuan ketujuh mata kuliah kriminologi. Di sini kita sudah masuk ke teori tentang perilaku menyimpang kontemporer, atau di sini yang paling khususnya itu adalah teori anomi. Teori anomi dalam perilaku menyimpang. Jadi melanjutkan teori yang sebelumnya itu teori konflik dan sebagainya. Maka hari ini kita melanjutkannya kepada teori anomi, pertemuan ketujuh. Teori perilaku menyimpang kontemporer. Teori kontemporer menjadi kajian dalam studi ilmu bertumpu pada pendekatan struktural dan prosesual. Struktural adalah metode analisis yang fokus pada pengkajian unsur-unsur pembangun suatu objek, sedangkan prosesual itu terkait dengan keberlangsungan, tindakan yang berlangsung terus-menerus dan meningkat, kadang naik, kadang turun, statis. Maka bagian dari prosesual teori anomi ini. Ada kompetensi khusus bagi mahasiswa di sini, yaitu sebagai bentuk memahami tentang perkembangan cybercrime, karena nanti ada cybercrime-nya, ada transnasionalnya, penipuan digital, kejahatan media sosial, hingga perubahan karakter pelaku dan korban di era digital. Teori anomi ini diperkenalkan oleh Robert K. Merton, sama dengan teori konflik dan sebagainya itu Robert K. Merton yang memperkenalkannya. Teori ini sejalan dengan perspektif disorganisasi sosial. Mengapa sama dengan perspektif disorganisasi sosial? Ada proses penyimpangan ternyata di dalam perilaku kehidupan masyarakat. Perilaku penyimpangan ini berpendapat bahwa penyimpangan adalah akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam suatu struktur masyarakat tertentu, sehingga ada individu-individu mengalami tekanan atau ketegangan, akibatnya menyimpang, sehingga menyimpang. Konsep anomi sebelumnya diperkenalkan oleh Emile Durkheim, biasa dikenal dengan istilah suicide anomic. Ya, gejala orang cenderung bunuh diri itu kenapa? Biasanya terjadi penyimpangan perilaku sosial dia orang itu, individu, sehingga pegangan untuk memperlaku konform itu tadi yang terarah itu tidak ada, hilang. Ya, kalau kita di Sekayu ini kan salah satunya illegal drilling sama illegal refinery. Kenapa illegal drilling dan illegal refinery? Karena sebagai contoh itu kejahatan yang diatur dalam undang-undang dan ternyata terus meningkat, bukannya menurun. Bahkan ada yang menurun, kadang-kadang tergantung dengan proses penegakan hukum, sehingga terjadi disorganisasi, penyimpangan. Pengaruhnya terhadap masyarakat, ternyata illegal drilling dengan illegal refinery ini memiliki keuntungan sendiri. Jadi ada faktor ekonomi yang mendorongnya untuk menjadi suatu mata pencaharian. Kemudian muncul keadaan anomi menurut Merton. Kenapa bisa muncul anomi ini sendiri? Masyarakat, contohnya di masyarakat industri seperti Amerika Serikat, memiliki nilai-nilai dan tujuan hidup, kesuksesan mandiri, kesuksesan materi, wujudnya adalah kemakmuran, kekayaan, serta pendidikan tinggi, atau American Dream, impian orang Amerika. Kalau orang Amerika mengumpulkan uang, dengan mengumpulkan uang mungkin menurutnya ya makin kaya seseorang, semua impian itu tercapai. Maka industri modern ini menjadi salah satu tolak ukur juga bahwa gejala sosial itu bisa terjadi dalam lingkungan masyarakat perkotaan. Bila dapat memenuhi tujuan hidup itu, yang kedua, bila dapat memenuhi tujuan hidup itu, dianggap sebagai orang sukses dalam menggapai tujuan status atau
cultural goals, sukses berarti juga melalui akses atau kelembagaan yang sah, misalnya sekolah, pekerjaan formal, kedudukan politik, dan lain-lain. Jadi untuk menggambarkan suatu keberhasilan dalam kehidupan sosial, maka kultural, budaya itu menjadi status. Orang kan makin bergaya, makin belum tentu orang bergaya itu kan, kalau ada istilah orang belum tentu orang bergaya itu orang beduh. Wih, tapi ternyata dengan menurut pendapat Onomi, orang yang lebih bergaya, lebih ini adalah orang-orang yang mampu. Lanjutan, kenyataan yang ada, sukses tidak mudah ditempuh karena akses yang masuk dalam lembaga yang sah sulit karena jumlahnya sedikit untuk dijangkau oleh sebagian besar masyarakat, terutama lapisan masyarakat bawah. Akibat dari keterbatasan akses muncul situasi anomi, yaitu suatu keadaan di mana kondisi atau situasi masyarakat lebih menekankan pentingnya tujuan status. Tetapi cara yang sah untuk mencapai tersebut sulit untuk dijangkau karena akses dan jumlahnya sedikit. Kalau dia pendidikannya sedikit, maka akan ada namanya anomi, kesenjangan sosial. Maka terjadilah penyimpangan perilaku penyimpangan ini tadi, disorganisasi. Nah, ternyata kan sekarang di Indonesia pendidikan mudah terjangkau, tetapi ada beberapa yang sulit dijangkau, yaitu tadi lapangan pekerjaan. Maka timbullah disorganisasi. Ada orang yang tidak memiliki pekerjaan akhirnya melakukan kejahatan berbagai macam. Ya, salah satunya itu tadi illegal drilling, illegal refinery untuk kebutuhan ekonomi. Ya. Kenyataannya memang struktur sosial yang menyebabkan ini. Ya, ada kesenjangan struktur sosial, yang kaya tidak memperhatikan yang miskin. Ya. Tidak dapat menyediakan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk dapat meraih tujuan status tersebut. Ya, kalau semuanya sama, mungkin rakyat Indonesia atau di MOBA ini sendiri tidak tidak semuanya miskin, semuanya rata kaya. Tapi tidak mungkin kan, karena ada namanya status sosial. Status sosial ini dibuat oleh apa? Lapisan masyarakat itu sendiri. Ya. Di dalam sosiologi itu ada namanya strata sosial. Strata sosial itu dibuat untuk membedakan perilaku untuk golongan-golongan tertentu. Akibat dari situasi anomi, ada akibatnya. Sekelompok masyarakat terpaksa mencapai tujuan statusnya melalui cara-cara yang tidak sah. Itu tadi ya, illegal drilling, illegal refinery, mencuri, merampok, membunuh, curanmor, dan sebagainya. Termasuk penyimpangan atau tindakan kriminal lainnya. Fakta yang ada menunjukkan bahwa tindakan menyimpang karena situasi anomi banyak dilakukan oleh orang-orang miskin karena kelas sosial bawah. Kemudian bentuk-bentuk adaptasinya menyesuaikan diri dalam situasi tegang, strain, ya, conformity, ritualism, rebellion. Kemudian ada lanjutannya innovation, ya, retreat. Ini terkait dengan bentuk-bentuk adaptasi dari situasi tegang ini tadi. Chaos, kata orang. Chaos, tegang, akhirnya terjadilah konflik. Ya. Nah, ini matrik adaptasi. Ada conformity, innovation, ritualism, retreat, kemudian rebellion. Kenapa dikasih tanda plus? Tujuan-tujuan kultur goals, conformity. Dengan adanya conformity plus, ini tadi dengan cara terlembaga institusional, maka menjadi hasil yang baik. Conformity ini tadi. Apa tadi conformity? Contohnya adalah orang yang berhasil meraih mimpi dengan cara yang halal. Ya. Maka conformity apabila dia plus, maka menghasilkan lingkungan masyarakat yang baik. Ya. Tapi kalau innovation plus dengan minus di cara-cara yang terlembaga yang tidak baik, maka innovation ini tadi tidak akan. Contohnya orang-orang yang melakukan tindakan kriminal, mencuri, merampok, pelacuran, dan lain-lain. Maka innovation ini tadi
akan terjadi. Ya, cara-cara terlembaga yang harusnya sesuai hukum, kalau tidak dijalankan dengan baik, maka terjadilah perilaku menyimpang. Harusnya ditangkap pelaku kejahatan, tidak ditangkap, ya akhirnya apa? Masyarakat tidak percaya lagi dengan hukum. Kemudian ada ritualism atau contohnya adalah orang-orang yang tekun beribadah tetapi mengabaikan kebutuhan hidup duniawinya. Atau orang yang bekerja dengan memahami makna kerja seperti mesin. Nih, ritualism. Kalau tujuan kulturalnya, tujuan dari ritualism ini tidak tercapai, maka cara-cara kelembaganya harus sesuai. Ya, contohnya kalau di tempat kita tidak ada pendidikan agama, maka akan terjadilah penyimpangan sosial. Budaya tidak dijalankan. Budaya kan mesti harus ada. Budaya itu ada di dalam namanya kelompok masyarakat. Budaya itu adalah ciri. Budaya itu adalah penanda. Makanya harus ada. Kemudian ada retrems. Contoh adalah orang-orang yang mengasingkan diri, menarik diri dari penggaulan orang, merasa gagal dan kalah. Orang-orang yang kecanduan ingin bunuh diri, kekacauan mental dan lain-lain. Nah, umpamanya di daerah kita sudah banyak orang yang kecanduan narkoba, kemudian akhirnya menjadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, maka retremism ini tidak akan tercapai. Maka harus yang namanya kebutuhan masyarakat harus dipenuhi. Ya. Sekolah, rumah sakit, dan sebagainya itu harus ada. Kemudian rebellion. Nah, rebellion ini tadi apa ini rebellion? Rebellion contohnya adalah orang-orang yang melakukan pemberontakan atau orang-orang yang menganut garis keras politik radikal. Ya, rebellion. Ini biar ada plus minusnya. Kenapa plus minusnya ada? Karena sebagai posisi penyeimbang. Ya, penyeimbang kelembagaan pemerintahan yang ada. Tapi kalau penyeimbang ini tidak ada, maka pemerintahan akan jalan terus. Akhirnya terjadi penyimpangan. Contohnya Orde Baru. Orde Baru terjadi penyimpangan. Penyimpangannya apa? Adanya KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Ya, makanya harus ada penyeimbang. Ini ada kritik untuk teori anomi ini sendiri. Asumsi dari teori anomi bahwa penyimpangan adalah fenomena karena yang universal, padahal penyimpangan bersifat relatif karena tidak sama di berbagai kelompok masyarakat. Teori ini bias kelas. Kemudian penjelasannya tentang retremism terlalu menyederhanakan persoalan. Ada yang terlalu menyederhanakan, ada yang tidak terlalu menyederhanakan. Tapi di sini terkait dengan asumsi teori anomi bahwa penyimpangan adalah fenomena yang universal, saya setuju. Kenapa? Tidak semua kelompok individu masyarakat itu memiliki melakukan penyimpangan. Belum tentu dalam kelompok kelas ini belum tentu semuanya menyimpang. Ada yang beberapa menyimpang, ya. Mungkin ada yang berbeda dalam satu tujuan, karena berbeda-beda tujuan itu kan hal yang sah, hal yang lumrah. Tetapi di dalam teori anomi yang dikembangkan Robert Camerton dianggap bahwa seluruh masyarakat atau individu itu memiliki teori menyimpang ini tadi. Anomi ini menganut anomi. Dari diri kita sendiri, kalau apakah diri kita sendiri ingin bunuh diri apabila ada masalah? Kan tidak mungkin. Tinggal dari pemahaman agamanya. Jadi untuk teori anomi ini kira-kira pembahasannya nanti kita lanjutkan lagi. Tapi sekarang saya mau bertanya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ingin bertanya, saya yang bertanya. Manuki? Ya, silakan.
terjadi di wilayah cadangan minyak termasuk pada dua yang sudah tidak beroperasi secara resmi. Pelaku biasanya melakukan pengeboran menggunakan peralatan sederhana maupun mesin tanpa diperhatikan standar keselamatan kerja masyarakat seperti pencemaran tanah, menyebabkan kerusakan lingkungan, risiko menimbulkan kebakaran dan ledakan. Pertanyaan saya, bagaimana upaya pemerintah dalam memberantas deliktivitas? Baik, ada lagi yang kira-kira ingin bertanya terkait dengan teori anomi atau terkait dengan permasalahan hukum di luar? Ya, mungkin ada yang tertarik, mungkin masalah PAPE kali. Ada tak? Hah? Ya, ya sekarang kita jawab ini yang dari Rizky ya. Jadi apa solusi pemerintah terhadap illegal drilling ataupun illegal refinery? Jadi pemerintah telah menerbitkan permen yang terbaru, peraturan Menteri Lingkungan Hidup itu terkait dengan minyak dan gas bumi pengelolaan tahun 2025. Di dalam permen itu tadi masyarakat dibolehkan melakukan pengeboran asalkan memiliki izin dan terdaftar serta memiliki badan hukum. Maka sekarang banyak illegal drilling itu boleh mereka melakukan kegiatan illegal drilling, illegal refinery asalkan mereka ada badan hukumnya sendiri bergabung melalui koperasi atau melalui KUD yang mana koperasi atau KUD ini sendiri memiliki badan hukumnya. Dan akhirnya apa, minyak yang dihasilkan mereka harus dijual ke Pertamina karena itu salah satu syaratnya. Kembali ke Undang-Undang Dasar, minyak, bumi dan air itu milik pemerintah, milik negara, dikuasai oleh negara. Ya, sebenarnya tidak boleh melakukan pengeboran minyak, mengambil minyak bumi, gas bumi kalau tidak tanpa izin dari pemerintah. Itu ya ada banyak kasus-kasus, tapi yang rata-rata ada beberapa faktor karena menghasilkan uang yang banyak, dapat menghidupkan keluarga, bahkan segala macam. Ya, karena faktor ekonomi salah satu pendorong dari terjadinya illegal drilling dengan legal refinery ini tadi. Ada lagi yang ingin ditanyakan kira-kira? Tidak ada? Ya, jadi ada juga gejala-gejala sosial di dalam masyarakat ini yang salah satunya ya itu harus diatur oleh permen itu tadi. Di dalam permen ataupun dalam undang-undang apa itu Omnibus Law bahwa disebutkan bahwa tidak boleh, dari dulu memang sudah tidak ada yang dilarang namanya illegal drilling itu tadi ya. Baik, terima kasih karena tadi kita sudah masuk ke teori masuk ke pertemuan ketujuh, maka itu tadi sebagai penutup ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan ke pertemuan ke-8 mungkin dengan ada yang tertarik lagi lebih bertanya lebih aktif ya. Saya rasa itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.